بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، حافظنا على الصحة لأننا في موسم المرض. حافظنا على الصحة، dijaga kondisi kesehatannya ibu-ibu sekalian. Liannana fi musimil marad, karena sekarang masih musim sakit nampaknya ibu sekalian. Ya kan ibu ya? Ya Ustaz. Di sini juga sedang musim sakit. Di sini beberapa pengajar gantian sakit, kemudian santri juga gantian sakit. Semoga Allah melindungi kita semua dimanapun berada. طيب، الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي دخلنا إلى الدرس السابع، أليس كذلك؟ Bala. Kita kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke pelajaran ketujuh ibu sekalian, ad-darsus sabi', pelajaran ketujuh. Fi hadha ad-dars mabahatan, ada dua poin pembahasan. Ba'du nawasibil fi'l mudhari', sebagian faktor-faktor yang menasabkan fi'il mudhari'. Wa al-mabahath ats-tsani mundu, pembahasan kedua adalah mundu. Dan kemarin kita baru membahas yang bagian pertama saja, ya kan ibu ya? Halo? Ya Ustaz. Nah, untuk bagian pertama kita kemarin membahasnya ini ba'du nawasib. Ba'du ini sebagian faktor-faktor yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi di sini yang disebutkan tidak semuanya. Karena pada umumnya yang disebutkan nawasibul fi'il mudhari' itu ada putus-putus Om. Iya. Masih putus-putus Om sampai saat ini? Enggak Ustaz. Tidak Om ya? Baik. Pada umumnya di kitab-kitab nahwu itu untuk nawasibul fi'il mudhari', faktor-faktor yang menasabkan fi'il mudhari' itu disebutkan ada an, lan, idzan, dan kai. Pada umumnya itu ada 4 itu yang disebutkan. An, lan, idzan, dan kai. Tapi di sini yang disebutkan di sini yang utama adalah ada 2, ada an dan ada lan. Kemudian ada tambahan li, huruf jar yang diterapkan pada fi'lun mudhari'. Dan fi'lun mudhari'nya jadi mansub. Tapi mansubnya bukan karena huruf jar tersebut. Begitu ya. Baik. Di sini ada an, kemarin kita bahas. An itu adalah harfun yansibul fi'lal mudhari'a wa yaj'aluhu lil mustaqbal. Ini an ini adalah jenis
harf, jenis kata harf. Harf apa? Harfu nasbin, huruf nasab. Alladhi yansibul fi'lal mudhari'a, yang menasabkan fi'lul mudhari'. Kalau secara waktu, yaj'aluhu lil mustaqbal, menjadikan waktunya itu terbatas hanya untuk yang akan datang saja. Padahal sebenarnya fi'lul mudhari' itu bisa untuk hadir wal mustaqbal, bisa untuk hal wal mustaqbal, bisa untuk sekarang dan yang akan datang. Tapi kalau ada an sebelum fi'lul mudhari', maka waktunya sudah terbatas hanya untuk mustaqbal atau yang akan datang saja. Begitu ya? Nah, Ustaz. Jayid. Misal kemarin yang kita baca, uridu an as'alaka. Uridu an as'alaka. Uridu, kita sudah paham insyaallah maknanya uridu ini fi'il mudhari juga sebenarnya, tapi kemudian di sana syahidnya itu sebenarnya an as'ala. An as'ala. Di sana ada an. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari as'ala. Sebelum ada an, kalau misalkan tidak ada an, itu as'alu. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Aslinya as'alu. Marfu, tanda rafa'nya dhammah. As'alu. Tapi setelah ditambahkan an, setelah ditambah huruf an sebelumnya, jadi an as'ala. Mansub. Fi'il mudhari'nya jadi mansub, tanda nasabnya fathah. Gitu ya. Jadi tanda nasab yang utama pada fi'il mudhari' itu sama seperti tanda nasab pada ism. Tanda nasab yang utama adalah fathah, ya kan Ibu ya? Selama bisa ditandai fathah, maka tandanya fathah. Begitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Jadi di sini sama. Di ism tanda nasabnya fathah, di sini juga tanda fi'il mudhari' di sini tanda nasabnya juga fathah. Jadi bukan as'alu lagi, tapi jadi an as'ala. Gitu Ibu ya? Nggak bingung ya kemarin? Iya, Ustaz. Dan juga berikutnya kemarin kita membahas lan. Lan ini secara makna dia menafikan untuk selamanya, menafikan untuk selamanya. Seperti kalau di dalam bahasa Inggris never gitu ya. Kalau dalam bahasa kita ma makna lan? Tidak akan pernah gitu. Na'am. Kurang lebih seperti itu. Lan itu menafikan ilal abad, yani menafikan untuk selamanya. Dan kalau jenis katanya sama seperti an tadi, harfun yansibul fi'lal mudhari'. Jadi selain harfu ini disebutkan di sana harfun nafyin, itu kalau secara makna dia menafikan. Tapi kalau secara i'rab sama, yansibul fi'lal mudhari', menasabkan fi'lun mudhari' istilahnya. Jadi kalau di i'rab harfun nafyin wa nasbin. Gitu ya. Yes. Lan itu harfu nafyin wa nasbin, karena secara makna dia menafikan, sedangkan secara i'rab dia menasabkan. Yes. Wa yaj'aluhu lil mustaqbal, ini sama. Kalau yang dinafikan dengan lan itu waktunya terbatas untuk yang akan datang. Mustaqbal. Tidak akan bermakna saat ini. Kalau saat ini itu kan sudah terjadi, ya kan Ibu ya? Tidak dinafikan kalau sudah terjadi dengan lan. Kalau lan ini menafikan. Lan ini menafikan untuk selamanya. Dia akan datang. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Bisa. Baik. Misal, lan atruka as-salata abadan. Lan atruka as-salata abadan. Di sana ada fi'lun mudhari' atruk. Sebelum ada lan, aslinya atruku. Taroka yatruku. Ana atruku. Aslinya atruku. Dhammah akhirannya. Marfu'. Tapi ketika setelah ditambahkan lan, maka dia fi'il mudhari' ini jadi mansub. Jadi lan atruka. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. Atruka. Jadi lannya adalah harfun nafyin wa nasbin.
Kemudian atruka fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gitu ya, Bapak ya. Ya, Wadah Ustaz. banget, nggak bingung ya insyaallah. So, Ahlan wa sahlan, alhamdulillah sudah bertambah. Di sana ada Bu Zuhra dan ada Bu Yuli. Astagfirullahaladzim. Bu Yuli dalam perjalanan. Baik, berikutnya Ummahat. Insyaallah ini nggak bingung ya. Dari an dan lan. Yang penting intinya kalau ada fi'lun mudhari' terletak setelah an dan terletak setelah lan, maka dia jadi mansub. Begitu ya, mansub. Mansub tanda utamanya, tanda yang utama dari mansub adalah fathah. Selama bisa ditandai fathah, maka tandanya fathah. Nanti kalau misalkan ada fi'lun mudhari yang tidak bisa ditandai fathah, nanti akan kita bahas insyaallah. Ada saatnya. Ada al-af'alul khamsah, itu tanda yang Arabnya tidak menggunakan harokat. Tapi kalau di sini kita masih membahas yang contoh-contohnya yang mudah dulu. Mansub, tanda nasabnya fathah. Gitu ya, Bu ya? Wadah banget. bisa. Berikutnya di sana kemarin kita membahas lamut ta'lil. Lamut ta'lil ini sebenarnya adalah harful jar yang pernah kita kenali dulu di semester 1. Li. Misalnya dulu al-kitabu lil mudarrisi. Ya kan Ibu ya? Masih ingat dong ya? Li yang maknanya untuk atau milik. Ya kan Ibu ya? Ya. Ini sebenarnya adalah huruf jar yang sama. Li. Makanya di sana ada keterangan di bawah lam ta'lil itu adalah sebenarnya harful jar. Harful jar beda ada double yang lain ya. Harful jar. Harfu jarrin mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian wal fi'lul mudhari'u ba'dahu mansubun bi an al-mudmarah. Sedangkan fi'lun mudhari' setelah lam ta'lil itu selalu mansub. Tunggu. Lam yang merupakan harful jar atau li ya kita bacanya, itu sebenarnya dulu kita pelajari diterapkan pada ism ya atau ya? Nah, Ya. Seperti tadi al-kitabu lil mudarrisi. Sebenarnya demikian. Normalnya semua huruf jar itu diterapkan pada ism. Tapi di sini lam ta'lil di sini disambung dengan fi'lun mudhari'. Jadi ini nggak normal ya kan Ibu ya? Iya. Dan di sana di keterangan wal fi'lul mudhari'u ba'dahu mansub. Udah disambung dengan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'nya jadi mansub lagi. Padahal huruf jar ya kan Ibu ya? Huruf jar itu harusnya menjadikan isim setelahnya majrur ya atau ya? Iya. Tapi sebenarnya lam ta'lil ini tidak bersambung secara langsung dengan fi'lun mudhari'. Dan tidak mansub karena fi'lun mudhari' tersebut tidak mansub karena lam ta'lil. Tapi bagaimana aslinya? Aslinya setelah lam ta'lil atau di antara lam ta'lil dan fi'lun mudhari' tersebut ada an yang mudmarah, an yang tidak nampak. Sebenarnya ada an yang mudmarah itu ghairu dhahirah, yang tidak nampak. Mudmarah itu sama seperti muqaddarah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada an-nya. Makanya fi'lun mudhari' setelahnya itu mansub itu karena ada an itu. Karena an tadi kan harfun nasbin ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Contohnya di sana qara'at talibu liyafhama. Qara'at talibu liyafhama. Siswa itu membaca liyafhama supaya dia
faham, agar dia faham. Jadi lamu ta'lil itu secara makna menunjukkan alasan atau tujuan, gitu kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Alasan, sebab atau tujuan. Berbeda dengan huruf jar. Kalau huruf jar dulu mah yang diterapkan pada ism, lam huruf jar yang diterapkan pada ism itu menunjukkan kepemilikan atau keperuntukan. Tapi kalau huruf jar li itu diterapkan pada fi'lun mudhari' jadi lamut ta'lil. Lamut ta'lil itu adalah lam yang menunjukkan alasan atau tujuan. Makanya tadi kita artikan qara'at talibu liyafhama, agar dia faham, supaya dia Enggak ada. kalau kita perhatikan contoh ini, liyafhama. Li ini tadi adalah harful jar mabniun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian yafhama. Yafhama ini fi'lun mudhari'. Fahima yafhamu. Ini aslinya kalau tidak ada yang faktor yang mempengaruhi, yafhamu. Marfu, tandanya dhammah. Tapi di sini jadi liyafhama. Apakah fi'lun mudhari' yafham di sini mansub karena lam sebelumnya? Apakah mansub karena lam sebelumnya? Bukan tadi. Tidak. Ini yafham, ini mansub karena ada an mudmarah, karena ada an yang sebenarnya ada di sana tapi tidak disebutkan. Ini kalau misalkan betul-betul disebutkan jadi li an yafhama. Li an yafhama. Jadi fi'lun mudhari' yafhama itu mansub karena ada an sebenarnya. Tapi an-nya itu tidak disebutkan. Wadih Muhammad? Ya, Ustaz. Ini menurut pendapat ini yang muqaddarah adalah an, dan memang yang baru dikenalkan di sini baru an dan lan, harfu nasbinnya. Ada juga yang mengatakan sebenarnya yang muqaddarah itu adalah kai. Kai itu memang menunjukkan alasan. Kai itu artinya supaya atau agar. Nah, jadi takdirul kalam likai yafhama, kai. Tapi kalau kita di sini memang belum dikenalkan kai, yang ada di sini yang dikenalkan baru an dan lan, ya kan ya Bu ya? Iya, Ustaz. Jadi kita fokus di sini saja, nggak usah bahas pendapat dan mazhab yang lain. Jadi ini mansubnya karena ada an mudmarah. Bingung tidak Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Enggak ya. Jadi li itu huruf jarnya tetap huruf jar. Huruf jar itu aslinya enggak menasabkan, tapi memajrurkan. Sedangkan fi'lun mudhari setelahnya itu mansub karena ada an mudmarah, an yang tidak nampak, tidak disebutkan. Baik. Kemarin sempat juga kita singgung bukannya huruf jar itu seharusnya diterapkan hanya pada ism, ya kan Ibu ya? Iya. Sebenarnya kemarin sempat kita singgung juga ada masdar, ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Kita sempat singgung itu kan Ibu ya kemarin ya? Iya, Ustaz. Ada masdar sharih dan ada masdar muawwal. Enggak apa-apa kita singgung di sini karena nanti di latihan itu juga terkait dengan ini juga. Masdar sharih itu seperti kitabatun, darbun, nadhrun, khurujun, dukhulun. Itu sudah kita pelajari yang khurujun, dukhulun, nuzulun, itu sudah kita pelajari kan Ibu ya? Iya. Itu masdar. Jadi masdar itu aslinya adalah dia bentuk kata ism tapi berakar dari fi'lun. Begitu Ibu ya? Iya. Seperti kataba, maka masdarnya kitabatun. Daraba, masdarnya darbun, pukulan. Kemudian kharaja, masdarnya khurujun, nazala, nuzulun, dakhala, dukhulun, dan seterusnya. Qara'a, qira'atun. Itu Ibu ya, itu masdar. Dan bentuk-bentuk masdar yang kita sebutkan itu tadi adalah masdar sharih, namanya sharih.
Memang masdar betul-betul asli masdar. Gitu ya, Bu ya. Memang betul-betul asli bentuknya masdar. Masdar sharih itu istilahnya. Sedangkan ada juga namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu kenapa dinamakan masdar muawwal? Karena dia dianggap sebagai masdar, ditakwilkan sebagai masdar. Nah, muawwal gitu ya. Iya, Ustaz. Masdar muawwal itu karena bentuknya itu bukan kata benda. Bentuknya bukan kata benda. Sim. Tapi bentuknya itu adalah rangkaian huruf an dan fi'lun mudhari'. Kalau ada rangkaian huruf an dan fi'lun mudhari', misalkan an yaktuba, an tadrusa, an tajlisa, ada an dan fi'lun mudhari' istilahnya itu disebut masdar muawwal. Apa Ibu sekalian? Masdar muawwal. Masdar muawwal ya, masdar muawwal. Jadi itu masdar muawwal. Ada masdar sharih tadi yang memang bentuknya itu ism gitu. Itu masdar sharih. Memang betul-betul asli masdar, makanya disebutnya masdar sharih. Sedangkan masdar muawwal itu aslinya bentuknya bukan ism, tapi rangkaian an dan fi'il mudhari. Disebutnya masdar muawwal karena dia dianggap atau ditakwilkan sebagai masdar gitu ya. Iya. Baik, masdar muawwal itu bisa menempati posisi masdar sharih. Kalau masdar sharih kan ism. Ism itu bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khabar, bisa juga ism itu sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ulun bihi, bisa juga sebagai ism majrur. Ya kan Ibu ya? Namanya ism. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Sedangkan masdar muawwal itu meskipun bentuknya fi'lun mudhari', itu rangkaian an dan fi'lun mudhari' itu juga bisa menempati posisi-posisi masdar sharih. Seperti di sini contohnya. Misalkan liyafhama di sini, liyafhama. Nanti di latihan ada contoh lain lagi yang lebih jelas perbandingannya masdar muawwal dan masdar sharih. Jadi di sini kata liyafhama, li itu sebenarnya adalah huruf jar. Normalnya setelah huruf jar adalah ism, ya atau ya? Iya. Contohnya misalkan bagaimana? Qara'at talibu lil fahmi. Masdar sharihnya kan fahmun, ya atau ya? Iya. Fahima yafhamu fahmun. Fahmun itu masdar sharih. Qara'at talibu lil fahmi. Siswa itu membaca supaya faham, kan gitu ya. Lil fahmi. Baik. Tapi di sini di rangkaian ini setelah huruf jar li ini adalah rangkaian masdar muawwal. Rangkaian masdar muawwal. Rangkaian an dan fi'lun mudhari. Makanya bisa di sana kok bisa huruf jar kok nyambung sama fi'lun mudhari? Karena sebenarnya di sini tidak betul-betul murni fi'lun mudhari, tapi ini adalah masdar muawwal karena ada rangkaian an dan fi'lun mudhari istilahnya. Begitu Ibu ya? Yes. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah. Hal min soal? Lama. Lama? Baik, فتح alaikuna jami'an. Nanti insya Allah di tamrin, di latihan agak-agak akhir nanti akan ada perbandingan yang lebih jelas insya Allah antara masdar sharih dan masdar muawwal. Gitu ya Bu ya? Al-an nastamir. Sekarang kita lanjutkan dulu. Gitu ya Bu ya? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Lama. Nastamir ummahat ila safha ba'daha. Yang penting di sini ada gambaran lah, ada masdar sharih dan ada masdar muawwal. Nanti akan terulang insyaallah di pelajaran-pelajaran yang akan datang dan juga di semester-semester yang akan datang. Baik. Berikutnya di sana Ibu sekalian ada contoh-contoh. Contoh-contoh fi'lun mudhari' yang mansub.
Yang mansub. Tadi kan kita di halaman sebelumnya membahas tentang an dan lan, ya kan ya Bu ya? Dan Iya. lam ta'lil. Tapi contohnya di sana tadi belum semua fi'lul mudhari. Contohnya di sana tadi tanda nasabnya adalah fathah. Normal, ya atau ya? Iya. Tapi tidak semua fi'lun mudhari. Tidak semua fi'lun mudhari itu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Misalkan kalau marfu tandanya dhammah, kalau mansub tandanya fathah, kalau majzum tandanya sukun. Tidak semuanya fi'lun mudhari demikian. Misal di sini, karena ba'di lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Taib, lan yadhhaba. Lan ini tadi harfun nafyin wa nasbin, ya kan ya Bu ya? Iya. Sedangkan yadhhaba itu fi'lun madhi atau fi'l amr? Mudhari. Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' mansub karena ada lan sebelumnya tadi. Ya atau ya? Dan tanda nasabnya jelas di sana. Tanda nasabnya apa? Lan. Fathah. Ya kan Ibu ya? Aslinya yadhhabu. Ada lan jadi lan yadhhaba. Gitu kan Ibu ya? Baik. Tapi berikutnya di sana yang huma. Karena ba'di. Lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Tapi lan tetap di sana tadi harfu nafyin wa nasbin. Sedangkan yadhhaba ini fi'lun mudhari'un mansub tentunya. Tapi tanda nasabnya apa Ibu sekalian? Baik, saya tanya ibu-ibu sekalian, kalau kita kalau kita tasrif dulu secara lugawi, yadhabu atau bagaimana? Kalau huma yadhaba, Huma ya. Yadhabani. huma yadhabani, aslinya kan demikian kan Ibu ya? Huma yadhabani. Kemudian kalau hum yadhabuna, ya atau ya? Ya. Baik, kira-kira terasa tidak ada yang hilang di sana? Hatfun nuni. Di sana ada huruf nun yang hilang, ya atau ya? Naam. Aslinya yadhabani dan yadhabuna. Huma yadhabani, hum yadhabuna. Tapi ketika mansub ada lan sebelumnya, jadi jadinya lan yadhaba. Tidak ada nunnya, tidak ada ninya. Kemudian hum lan yadhhabu. Enggak ada nunnya juga, aslinya yadhhabuna. Nunnya dihapus. Berarti ini mansub. Fi'lun mudhari' yadhhaba dan yadhhabu. Ini mansub. Tanda nasabnya apa Ibu sekalian? Alamatu nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya adalah dengan dihapus huruf nunnya. Gitu ya, Bu ya? Ya. Tanda nasabnya adalah dengan dihapus huruf nunnya. Kalau marfu, yadhabani, yadhabuna. Tapi di sini mansub, tanda nasabnya dihapus huruf nunnya. Hadfun nun, dihapus huruf nunnya. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi di sini tanda nasabnya bukan harokat fathah lagi, tapi dengan dihapus huruf nun. Sedangkan kembali ke hiya lan tadhhaba. Ini juga tanda nasabnya normal, ya kan Ibu ya? Iya. Fathah. Fi'lun mudhari'nya mansub wa alamatu nasbihi fathah. Lalu huma lagi. Huma lan tadhhaba. Lagi-lagi demikian. Dan lan tadhhaba ini mansub, tadhhaba itu mansub wa alamatu nasbihi madza? Hatfun nuni. Hadfun nun dengan dihapus huruf nunnya karena aslinya tadhhabani. Sedangkan hunna di sana ada beda sendiri di sana. Hunna di sana lan yadhhabna. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Kalau dulu kita menghafal itu yaktubu atau yadhhabu, saya lupa dulu. Yang kita hafal dulu yang mudhari itu yaktubu atau yadhhabu Ibu sekalian? Yaktubu kayaknya Ustaz. Yaktubu. Kalau yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Ya kan Ibu ya?
yaktubna. Ini kalau dhahaba, yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Ya. Yadhabna. Di sana bentuknya sama persis, tidak ada perubahan sama sekali baik ketika marfu atau mansub di sini, ya atau ya? Ya. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Karena yadhabna ini yang domirnya hunna ini mabniyun. Mabniyun ala sukun. Mabni itu bagaimana? Dulu kita pernah sering terkadang menyebutkan mabni. Mabni itu bagaimana? Mabni itu tidak bisa berubah bentuk akhirannya karena pengaruh i'rab. Gitu kan Ibu ya? Masih ingat Om ya? Jadi dan sebelumnya sepertinya kita juga pernah menyinggung bahwasanya fi'lun madhi itu semuanya mabni. Ya kan Ibu ya? Ya. Fi'lun madhi itu semuanya mabni. Fi'lul amr, kata perintah, fi'lul amr semuanya juga mabni. Sedangkan fi'lun mudhari' itu kebanyakan mu'rab. Kebanyakan fi'lun mudhari' itu mu'rab. Maksudnya mu'rab apa? Bisa berubah akhirannya karena pengaruh i'rab. Tapi ada sebagian fi'lun mudhari' yang mabni. Gitu ya, Bapak ya? Fi'lun mudhari' yang mabni itu adalah yang dhamirnya hunna dan antunna. Hunna dan antunna sama-sama jamak muannats. Ini Ibu sekalian ya. Fi'lun mudhari' untuk jamak muannats baik dhamirnya hunna, ghaibat dan antunna mukhatabat, dua-duanya mabniyun ala sukun. Begitu ya, Bapak ya? Wadih, Mahat? Berikutnya di sana anta lan tadhhaba. Ini juga tandanya asli ya kan Ibu ya? Mansub, tadhhaba itu mansub wa alamatu nasbihi fathah. Berikutnya di sana yang antuma, antum, anti, antuma di sana kalau kita perhatikan lan tadhhaba aslinya tadhhabani. Kemudian lan tadhhabu aslinya tadhhabuna. Kemudian lan tadhhabi aslinya tadhhabina. Antuma lan tadhhaba aslinya juga tadhhabani. Ini semuanya mansub, ada lan sebelumnya. Ini mansub semuanya. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun, dengan dihapus huruf nunnya. Kalau marfu' nunnya ada, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi ketika mansub nunnya dihapus. Jadi alamatu nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya adalah dengan dihapus huruf nunnya. Itu Ibu ya. Insyaallah nanti akan kita singgung. Kemudian antunna lan tadhhab. Nah, itu tadi yang mabni. Gitu kan Ibu ya? Mabni tidak ada perubahan sama sekali baik dia dalam keadaan marfu atau mansub atau majzum, sama bentuknya, sama persis. Jadi kalau nggak ada lan, ya tadhhabana. Kalau ada lan tadhhabana, sama. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Berikutnya dua terakhir di sana. Dua terakhir di sana ana dan nahnu. Ana lan adhhaba, nahnu lan nadhhaba. Ini dua-duanya tanda nasabnya asli, normal, yaitu fathah. Begitu kan Ibu ya? Iya. Baik. Di sana ada keterangan mansub bihadfin nun. Baik, kalau kita perhatikan di sini ada warna-warna yang berbeda, ya kan Ibu ya? Iya. Ada warna-warna yang berbeda. Ini kalau kita perhatikan yang warna ini warna biru atau warna hitam sih? Di Ibu hitam atau biru? Hijau. Enggak, yang tanda nasabnya fathah asli. Oh, hitam ya, Ustaz. Hitam mau ya? Hitam. Ada yang nampak biru nggak di Ibu sekalian? Ada. Ada. Di Ibu Zuhro kelihatan biru. Kak, saya mau bilang hitam nanti mungkin sebagian nampak hitam tapi mungkin sebagian bisa kelihatan biru karena ini dari yang layout itu apa? Yang penting gitu lah. Yang menertibkan ini
tim kita yang menertibkan ini pilihan warnanya itu sebenarnya biru gelap, Om. Biru. Biru gelap Oh, sebenarnya. Tapi ya intinya gitulah. Intinya yang tandanya yang gelap itu, Om, yang warna hitam atau warna biru gelap di sana Ibu-ibu sekalian, itu semuanya tanda nasabnya asli yaitu fathah, ya kan Ibu ya? iya. Kalau kita perhatikan lagi, yang tanda i'rabnya asli, tanda yang warnanya hitam atau biru gelap, itu yang tanda nasabnya adalah fathah. Itu kenapa kok tanda nasabnya fathah? Karena di akhir fi'lun tersebut tidak ada huruf tambahan sama sekali. Ya atau ya? Lan Oke. yadhhaba, lan tadhhaba. Kemudian lan adhhaba, lan nadhhaba. Semuanya tidak ada huruf tambahan di akhirnya. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Kalau yang tidak ada tambahan di akhir fi'lun mudhari itu tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab asli, gitu ya. Saya ulangi lagi. Fi'lun mudhari yang tidak ada tambahan huruf di akhirnya, tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab asli berupa harokat. Kalau marfu' tandanya dhammah, kalau mansub tandanya fathah, kalau majzum tandanya sukun. Begitu ya, Bapak ya? Wadih mahat? Lebih. Baik. Sudah ya, ini yang warnanya gelap itu, yang hitam atau yang biru gelap itu sudah bisa difahami ya maksudnya. Ya, Ustaz. Baik, berikutnya kita beranjak ke yang diwarnai warna hijau. Yang diwarnai warna hijau itu semuanya tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat. Tapi semua tanda i'rabnya menggunakan nun, ya atau ya? Menggunakan Iya. huruf nun. Kalau marfu' nunnya ditulis. Jadi kalau di Arab istilahnya kalau marfu' alamatu raf'ihi thubutun nuni. Gitu ya. Marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Thubut itu dari kata thabata. Thabata yathbutu artinya tetap. Maksudnya apa? Nunnya tetap ditulis gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau marfu' nunnya ditulis. Tapi kalau mansub atau majzum, tanda nasabnya atau tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihapus huruf nunnya. Wadih mahat? Lebih, Ustaz. Jadi yang berwarna hijau itu tanda i'rabnya adalah menggunakan huruf nun. Kalau marfu' ditulis huruf nunnya, kalau mansub atau majzum dihapus huruf nunnya. Baik, ini kalau kita perhatikan ciri-cirinya bagaimana yang tanda i'rabnya menggunakan huruf nun, ini adalah fi'lun mudhari' yang bagaimana? Fi'lun mudhari' yang tanda i'rabnya menggunakan huruf nun, kalau marfu' ditulis huruf nunnya, kalau majzum atau mansub dihapus huruf nunnya, adalah fi'lun mudhari' yang diakhiri aliful isnain seperti yadhhaba, tadhhaba, itu diakhiri aliful isnain, ya kan ya Bu ya? Iya, iya, iya. Dan juga yang diakhiri wawul jamaah. Jadi aliful isnain, wawul jamaah yang kedua seperti yadhhabu dan tadhhabu. Itu diakhiri wawul jamaah, ya kan ya Bu ya? Iya, Ustaz. Dan juga yang diakhiri yaul mukhatabah pada anti. Anti lan tadhhabi. Di sana ada ya. Ya itu disebutnya yaul mukhatabah. Dia juga dhamir muttasil. Begitu ya, Bu ya? Jadi fi'lun mudhari yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah dan yaul mukhatabah, tanda i'rabnya menggunakan huruf nun. Kalau marfu' tanda rafa'nya subutun nun atau tetap ditulis huruf nunnya. Tapi kalau mansub atau majrur maka tanda nasab dan tanda afan. Kalau mansub atau majzum, tadi saya bilang majrur ya. Majrur. Kalau fi'lun nggak ada yang majrur.
Kalau mansub atau majzum, maka tanda nasab dan tanda jazmnya, kalau mansub atau majzum, maka tanda nasab dan tanda jazmnya adalah hadfun nun atau dengan dihapus huruf Nunnya. Wadih mahat? Wadih, Ustaz. Dan fi'lun ini, fi'lun yang diakhiri ya aliful itsnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah itu kalau kita lihat itu hanya ada 5 bentuknya. Yadhhaba, 1 bentuk. Kemudian yadhhabu, 2. Kemudian tadhhaba, ini bentuk yang ketiga. Tadhhaba di sana ada huma untuk mu'annas, lan tadhhaba. Kemudian antuma, itu ada 2. Antuma tadhhaba dua-duanya. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, sekarang sudah ada 3 bentuk. Yadhhaba, yadhhabu, tadhhaba. Kemudian bentuk yang keempat adalah antum lan tadhhabu. Dan bentuk yang kelima anti lan tadhhabi. Jadi ada 5 bentuk saja sebenarnya. Kalau di sini yang dihijauin kan banyak Om ya sebenarnya. Iya. Di sana ada berapa yang dihijauin Om? 7. 7, ada 7, tapi sebenarnya bentuknya hanya 5. Karena di sana antara huma muannas dan antuma itu bentuknya sama. Ya kan ya Bu ya? Ya. Jadi totalnya ini yang menggunakan tanda i'rabnya nun, huruf nun itu sebenarnya ada 5 bentuk fi'lun. Dan 5 fi'lun ini biasa disebut dengan al-af'alul khamsah. 5 fi'lun yang tanda i'rabnya menggunakan huruf nun. Istilahnya al-af'alul khamsah. 5 fi'lun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendengar istilah al-af'alul khamsah, langsung kita pahami sama-sama yang dimaksud al-af'alul khamsah itu adalah fi'lun mudhari yang diakhiri aliful itsnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Gitu ya, Ibu ya? Insyaallah bisa difahami Om ya. Jadi di sana ada istilah al-af'alul khamsah itu adalah fi'lun mudhari yang diakhiri aliful itsnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Al-af'alul khamsah ini tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat, tapi tanda i'rabnya menggunakan huruf nun. Kalau marfu' tetap ditulis huruf nunnya, subutun nun, alamatu raf'ihi subutun nun. Tapi kalau mansub atau majzum, alamatu nasbihi wa jazmihi hadfun nun, dihapus huruf nunnya. Wadih mahat? Wadih, Ustaz. Hal min soal, ada yang masih bingung tidak? Lama, Ustaz. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Ya mungkin untuk sebagian ibu-ibu sekalian di sini ini hal yang baru, kecuali yang sudah belajarnya jauh. Seperti sebagian ibu-ibu ada yang sudah belajarnya jauh, tapi ada yang baru. Mudah-mudahan nggak bingung. Baik. Jadi tadi sudah ini untuk warna pertama tadi yang warna gelap sudah itu tanda i'rabnya asli. Karena tidak ada tambahan sama sekali di akhir fi'lunnya. Kemudian untuk yang warna hijau yaitu tanda i'rabnya menggunakan huruf nun. Kalian bersambung dengan aliful itsnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Sedangkan yang terakhir di sana yang warnanya apa itu? Merah atau coklat itu? Merah. Ya merah lah, merah. Kecoklatan. Merah kecoklatan. Atau merah apa katanya? Merah hati Om ya kalau anak SD. Ya gitulah. Yang penting yang warna itu. Yang warna merah kecoklatan atau coklat kemerahan itu itu mabniyun tadi. Kan gitu ya, Bu ya? Iya. 2 fi'lun mudhari yang dhamirnya aslinya hunna dan antunna atau yang jamak muannats gitu kan ya? Atau dengan kata lain yang bersambung dengan nunun niswah. Kalau ada fi'lun mudhari bersambung di akhirnya dengan nunun niswah maka dia mabni. Yadhhabna dan tadhhabna. Di akhirnya ada nunun niswah ya atau ya Ibu sekalian? Ya. Atau dibalik ini yang domirnya hunna dan antunna. Atau kalau dilihat dari akhirnya
yang di akhirnya bersambung dengan nunun niswah. Sama aja maksudnya kan, Umar? Yang domirnya hunna dan antuna kan di akhirnya bersambung dengan nunun niswah. Intinya, yang domirnya hunna dan antunna, fi'lun mudhari yang domirnya dari hunna dan antunna atau yang bersambung dengan nunun niswah, itu selalu mabni. Dalam semua kondisi, baik dalam saat marfu atau dalam kondisi rafa, atau dalam kondisi nasab, atau dalam kondisi jazm, bentuknya sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. Selalu mabniun ala sukun, selalu mabni dan huruf terakhirnya tandanya sukun. Sebelum nunun niswah itu sukun, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Yadhhab, nah huruf mbak, huruf terakhirnya aslinya huruf mbak. Sedangkan nunun niswah itu dhamir muttasil. Sahabat. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah enggak, Ustaz. Jadi kalau dijelaskan lagi, misalkan kalau Baik. Saya misalkan kalau dijelaskan lagi dari awal, misalkan fi'lun madin semuanya mabni, ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lun madin semuanya mabni. Demikian juga dengan fi'lul amr. Kata perintah, fi'lul amr semuanya juga mabni. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Fi'lul madin dan fi'lul amr semuanya mabni. Sekarang di sini fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu ada kebanyakan mu'rab dan ada yang mabni. Gitu kan Ibu ya? Iya, Kebanyakan mu'rab dan ada yang mabni. Yang mabni adalah yang bersambung dengan nunun niswah. Yang dhamir asalnya adalah hunna dan antunna. Itu mabni. Sedangkan sisanya semuanya mu'rab. Gitu kan Ibu ya? Iya. Sedangkan yang mu'rab sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab dengan tanda i'rab asli dan ada yang mu'rab dengan tanda i'rab far'i, yaitu berupa huruf nun. Ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lun mudhari yang mu'rab itu terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab dengan tanda i'rab asli berupa harokat. Ada yang mu'rab dengan tanda i'rab far'i berupa huruf nun. Kalau yang mu'rab dengan tanda i'rab asli itu adalah fi'lun mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan atau tidak ada tambahan huruf apapun. Yadhhabu, tadhhabu, adhhabu, dan nadhhabu. Ada 4 bentuk itu. Gitu ya, Bu ya? Sedangkan yang sisanya yang diakhiri alifun isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah, maka menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf nun. Itu ringkasannya. Wadih Mahat? Oke, Ustaz. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Nama Ustaz. Lama ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Insya Allah lah, saya usahakan nanti ini yang bagian video kita ini nanti akan kita upload supaya bisa dimurajaah dan untuk yang belum hadirah bisa menyimak. Karena ini mungkin bagi sebagian ini baru ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Sebagian, meskipun untuk sebagian tinggal murajaah saja. Ya Bu Yuli ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah tidak ada masalah lagi Om ya. Nastamir? Hal nastamir? Amir, Ustaz. Nastamir ila safhan ba'daha. Berikutnya di sana ada pembahasan mundu. Mundu. Ma makna mundu? Mundu. Yang lalu. Ini bukan nama buah. Yang lalu gitu ya, bukan? Laisa. Laisa. Nah, ini terkait dengan waktu. Mundu itu mundu bima'na bidayatul waqt, bidayatul zaman. ماذا نقول في لغتنا؟ منذ في لغتنا بمعنى sejak. Sejak ya. Oh iya, sejak. Oh iya.
Tayyib. Ibu-ibu, oh ya, yang mufradatnya sudah dihafal kan Ibu ya? Yang mufradat ad-darsus sabi'. Sudah Ustaz. Sudah Ya, dilihat. alhamdulillah. Sudah dilihat. Dihafal juga. Ya sallallahu warakunna. Tayyib. Mundu itu terkait dengan waktu kalau secara makna, sejak. Ya kan Ibu ya? Sejak ya. Naam, sejak. Misalkan mundu mata, sejak kapan? Misalkan ma ra'aituhu mundu usbu'. Saya tidak melihatnya sejak sepekan Pagi. yang lalu, atau misal yang lain misalkan Khalidun maridun mundu yaumaini. Khalidun maridun mundu yaumain. Khalid sakit sejak 2 hari yang lalu, gitu ya. Ya. Dan ini mundu ini tidak harus menunjukkan waktu yang lampau. Kadang bisa kita juga mengatakan misalkan mundul ana, sejak saat ini, gitu ya. Atau misalkan mundul ghad, sejak besok, ya, dimulai besok. Ya. Baik. Tapi mundu ini kira-kira jenis kata apa? Jenis kata ism atau jenis kata harf? Isim. Zorof isim. Huruf jar itu. Ism atau harf? Sebenarnya. Huruf jar ya, Ustaz? Sebenarnya memang ada perdebatan Ibu-ibu sekalian. Ada perbedaan pendapat di antara madhab ulama bahasa. Apakah ini ism atau apakah ini harf? Gitu Ibu ya? Yes. Tapi kita coba mengikuti yang mudah saja, yang simple. Ini kita anggap harf, gitu ya? Yes. Ini kita anggap harf. Kalau ini kita anggap harf, maka ini adalah harful jar. Gitu ya, Bu ya? Kalau ini kita anggap harf, maka ini adalah harful jar. Meskipun ya ini kalau dianggap harful jar berarti ya juga harful jar yang diperselisihkan gitu ya. Karena di sana ada huruf-huruf jar yang disepakati oleh para ulama bahasa seperti bika liruba ila ala min fi an wa ta hatta. Enggak ada mundu kan ya? Bika liruba ila ala min fi an wa ta hatta itu yang disepakati. Bahwasanya itu adalah harful jar. Tapi di sana ada beberapa huruf jar yang jadi perselisihan di kalangan ulama-ulama bahasa. Ada mundu ini, kemudian ada hasya, ada khala, itu masih diperdebatkan apakah ini huruf jar atau ism gitu Ibu ya. Wadih mahat. Makanya di sini keterangannya idza kana harfa jarrin fama ba'dahu majrur. Kalau mundu ini adalah huruf jar, gitu ya. Kenapa kok dibilangnya kalau? Karena ini ada yang bilang bukan huruf jar, gitu ya. Baik. Kalau memang ini dianggap huruf jar, gitu kan ya. Ini kalau mundu ini dianggap huruf jar, fama ba'dahu ismun majrur, maka ism setelahnya merupakan ism majrur. Gitu ya, Bapak ya. Jadi i'rabnya ismun majrurun gitu, bukan mudhafun ilaih. Gitu ya, Bapak ya. Wadih mahat? Wa huwa mukhtassun bizaman, dan harfu jar mundu ini khusus menunjukkan waktu seperti hatta itu juga enggak, hatta itu menunjukkan alasan ya, bisa menunjukkan alasan atau menunjukkan tujuan. Menunjukkan alasan atau menunjukkan tujuan. Tapi kalau mundu ini hanya terkait dengan waktu. Gitu ya, makanya tadi kalau kita artikan ketika, gitu kan Ibu ya? Artinya pun juga terkait dengan waktu. Misal Ibu sekalian contohnya di sana karena ba'di. Huwa maridun mundu usbu'in. Huwa maridun mundu usbu'in.
Mundu pakai zal ya, bukan pakai dal. Mundu, mundu. 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 Tayyib. Berubah ininya, Ustaz. Bagaimana, Om? Apa tampilannya? Enggak, Berubah gimana, Om? Maksudnya masih yang tadi ininya. udah yang itu saya udah yang halaman berikutnya, Bu. Yang mundu, nggak muncul yang mundu, Bu Zuhroh. Iya. Jangan-jangan bukan buka PDF kan, Om ya? Nggak, saya canda. Afwan. Kalau pakai HP ini kadang-kadang memang Ya sallallahu raki. Ya. Huwa maridun mundu usbu'in. Atau jangan-jangan bukan layar saya, Om, yang dibuka Bu Zuhroh. Apa sih itu? Apa sinyal? Enggak. Sallallahu marana. Udah Kalau ini sinyal, sih udah halaman yang itu terakhir. Baik. Maksudnya halaman yang sesudahnya. intinya mundu ini tadi huruf jar. Munzu. Dan Ya, Ustaz. kata setelah mundu itu adalah ismun majrur, gitu ya. Seperti di sini tadi contohnya huwa maridun mundu usbu'in. Apa makna huwa maridun mundu usbu'in? Dia sakit. Dia sakit. Seminggu ya? Seminggu yang lalu. Gimana? Dia sakit sejak pekan atau sejak sepekan lalu, gitu ya? Iya, Ustaz. Dia sakit sejak sepekan yang lalu pastinya di sini maksudnya. Demikian juga misalkan kalau huwa maridun mundu yaumaini, dia sakit sejak 2 hari yang lalu, gitu ya? Hari yang lalu. Tayyib. Di sini syahidnya mana? Syahidnya di sana mundu usbu'in. Mundu ini adalah harful jar mabniun la mahalla lahu minal i'rab, kemudian usbu'in ismun majrurun berarti. Begitu kan Ibu ya? Usbu'in ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Begitu kan Ibu ya? Insyaallah mudah ya, enggak bingung ya insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Yang penting setelah mundu itu pasti majrur gitu ya, sebagai ism majrur. Baik, hal min soal ummahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Bagaimana Bu Zuhroh, sudah sesuai tampilan layarnya? Sudah, Om? Sudah. Alhamdulillah. Di mundu ini di sini kita anggap sebagai harful jar. Kalau dia harful jar, maka kata setelah mundu ini adalah ismun majrurun, gitu ya. Seperti contohnya huwa maridun mundu usbu'in. Dia sakit sejak sepekan lalu. Mundu usbu'in, mundu harful jar, kemudian usbu'in ismun majrurun wa alamatul jarrihi kasrah. Usbu' kalau yang maknanya pekan itu pakai sin, Om ya, pakai sin, bukan pakai shad. Kalau pakai shad maknanya apa, Om? Usbu' isba'. Masih ingat, Om? Usbu' gitu. Usbu' bisa dibaca dengan 10 cara baca, Om. Itu ini asobi'a. Masih ingat kan Ibu ya? Dan itu nggak ada wawunya. Usbu' bisa dibaca usbu', isbi, isba' atau yang penting ada 10 cara baca. Bisa dibaca kayak gimana aja. Bolak-balik semuanya bisa. Baik. Allah alaikum jami'an. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama? Bisa. Tayyib. Berikutnya, halaman berikutnya di sana sudah hiwar Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan kita baca hiwar sekarang sepertinya agak nanggung Ibu sekalian ya. Kalau misalkan kita baca di hari Jumat saja bagaimana Ibu sekalian? Ya boleh, Ustaz. Nah. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Amin. Jumat. Baik, berarti kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar ummahat. Hal min soal qabla an naktafi? Mbak Hani. Gimana Mbak Hani? Kenapa Bu?
Tanya nggak Mbak Hani? Nggak, biasanya Udah pasti saya tadi terlewat Ustadz. Alfan Ustadz. nah ya Saya serlah orang. kedengeran tuh lagi benerin AC ya. Nah, Lagi mau bayar Bu, jadinya aku matiin dulu deh. nah, ya serlah orang kenapa. Tapi Terus tuh tadi saya Mbak Hani. usahakan nanti. Saya usahakan insya Allah nanti saya upload untuk yang belajar kita yang hari ini Insya Allah, Ustaz. supaya bisa Ustadz, dimurojaah. Alfan Ustadz. Nah, tapi nanti kalau di-upload juga nanti di murojaah beneran nanti nggak di murojaah. Nggak di murojaah. Taib. Ini tadi nanti akan ada latihan ke-10 itu yang terkait dengan tadi yang masdar shalih dan masdar muawwal. Nanti kita akan bahas insyaallah. Di sana ada julus, al-julusu dan antajlisa. Al-khuruju, antakhruja. Akhudun dan an akhudha. Al-dhahabu dan an yadhhaba. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barakah. Narjullaha an yanfa'ana wa an yubarikana fima ta'allamna. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Dan semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan, jazakallahu khairan Ustaz.